A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diva Amanda Putri dari Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai kasus kapal tanker minyak miring di ambang tenggelapan krisis minyak terjadi di Teluk Parai. Analisisnya, apa saja konvensi-konvensi internasional yang telah dilanggar dan bagaimana penyelesaian persoalan tersebut. Yang dimana pada video kali ini merupakan mata perkuliahan dari Hukum Laut Internasional. Kapal tanker minyak miring di Teluk Parai mengalami krisis minyak yang berpotensi mengancam keselamatan kapal dan awaknya. Dalam situasi seperti ini, penting untuk memahami konvensi-konvensi internasional yang telah dilanggar dan bagaimana penyelesaian persoalan tersebut dapat dilakukan. Dalam kasus ini, konvensi internasional yang dilanggar dan penyelesaian persoalan kapal tanker minyak miring Teluk Parai. Konvensi internasional yang dilanggar, insiden kapal tanker minyak miring di ambang tenggelam di Teluk Parai berpotensi melanggar beberapa konvensi internasional. Di antaranya yang pertama, 1. Konvensi PBB tentang hukum laut atau UNCLOS 1982. Ada di pasal 211, melarang pelepasan zat berbahaya ke laut yang dapat membahayakan kesehatan manusia, kehidupan laut, dan lingkungan laut. Di pasal 221 UNCLOS 1982 yang berisi meminta negara-negara pesisir untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah, mengurangi, dan mengendalikan pencemaran laut dari kapal. Yang kedua ada Konvensi MARPOL 73 dan 78. Lampiran pertama berisi mengatur pencemaran laut dari minyak dan hidrokarbon lainnya. Lampiran kedua berisi mengatur pencemaran laut dari zat cair curah yang berbahaya. Lampiran kelima mengatur pencemaran laut dari sampah. Yang ketiga ada Konvensi Solar atau Survival of Life at Sea atau Konvensi SOLAS. Bab ketiga, menetapkan standar keselamatan untuk konstruksi, peralatan, dan operasi kapal. Bab kelima, mengatur pencegahan kebakaran dan pemadaman kebakaran di kapal. Penyelesaian persoalan. Penyelesaian persoalan kapal tanker minyak miring di Teluk Parai membutuhkan upaya multi pihak dan terkoordinasi dengan fokus pada beberapa langkah. Yang pertama, mencegah tenggelamnya kapal. Adanya operasi penyelamatan. Tim penyelamat harus dikerahkan untuk mengamankan kapal dan mencegah tenggelamnya transfer muatan. Jika memungkinkan, muatan minyak harus dipindahkan ke kapal lain untuk mengurangi resikonya adanya tumpah minyak. Yang ketiga, pemasangan bom penahan minyak. Bom penahan minyak harus dipasang di sekitar kapal untuk mencegah penyebaran minyak yang tumpah. Yang kedua, menimbulkan dampak pencemaran. Minimalkan dampak pencemaran. Pembersihan tumpah minyak. Tim pembersih khusus harus dikerahkan untuk membersihkan tumpah minyak dan meminimalkan dampaknya terhadap lingkungan laut. Yang kedua, memantau lingkungan. Pemantauan kualitas air dan biota laut harus dilakukan secara berkala untuk menilai dampak pencemaran dan menentukan langkah-langkah pemulihan yang diperlukan. Yang ketiga ada investigasi dan penuntutan. Investigasi menyeluruh harus dilakukan untuk menentukan penyebab insiden, mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab,
dan mencegah terulangnya kejadian serupa di masa yang akan datang. Yang kedua, adanya penuntutan. Jika terbukti ada pelanggaran terhadap konvensi internasional atau undang-undang nasional, pihak yang bertanggung jawab harus dituntut dan dihukum. Yang keempat, pencegahan di masa yang akan datang. Yang pertama ada meningkatkan standar keselamatan. Standar keselamatan untuk konstruksi, peralatan, dan operasi kapal harus diperkuat untuk mencegah insiden serupa terulang. Yang kedua, meningkatkan pelatihan dan kesadaran. Awak kapal dan personel terkait harus diberikan pelatihan dan yang memadai tentang pencegahan pencemaran laut dan prosedur tangkap darurat. Yang ketiga, meningkatkan penegakan hukum. Penegakan hukum terhadap pelanggaran konvensi internasional dan undang-undang nasional terkait pencemaran laut harus diperkuat. Kesimpulan dari kasus ini adalah insiden kapal tanker minyak miring di Teluk Parai merupakan tragedi yang dapat berakibat fatal bagi lingkungan laut dan kesehatan manusia. Penyelesaian persoalan ini membutuhkan kerjasama internasional dan upaya berbagai banyak pihak atau multi pihak untuk mencegah tenggelamnya kapal tersebut, meminimalkan dampak pencemaran seperti yang telah dijelaskan tadi, menyelidiki dan menuntut pihak yang akan bertanggung jawab dari insiden apabila terjadinya hal yang sedemikian rupa, serta meningkatkan kesadaran keselamatan dan pencegahan dari tenggelamnya kapal tersebut di masa yang akan datang. Sekian penjelasan dari saya terkait insiden kapal tanker minyak miring di Teluk Parai. Semoga apa yang saya jelaskan dapat bermanfaat untuk semua. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.